Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, debat virtual, lintas agama, dan berita seputar Islam. Channel ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman, di mana pada kesempatan kali ini seorang pendeta Henry Tan menanggapi tentang ucapan pendeta Gilbert di depan jemaatnya yang menyinggung tentang zakat 25% umat Islam. Pendeta Henry Tan menganggap bahwa pendeta Gilbert telah melakukan pelecehan terhadap Islam. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Ya, saya saja yang mendengar, yang saya termasuk orang awal yang mendengar, karena saya dapat dari Dedi. Dedi itu orang dalam, itu termasuk orang yang sering mengkritik. Ya, di samping itu terus nyebar ke yang lain juga gitu kan. Dia main intern dulu, ini ke sini gitu. Tapi saya termasuk yang pertama waktu saya mendengar, aduh Pak, ya saya nangis terus terang Pak. Ini aduh, ini papi saya kan, papi saya sudah meninggal. Aduh, ini Gilbert melakukan begini lagi gitu. Padahal dulu pun waktu zaman kasus Saifuddin Ibrahim itu papiku belum meninggal waktu Saifuddin Ibrahim. Ya, itu pun kita aduh ya sudah, sana kamu sana, karena salah satu anaknya papi, anak kandung, kalau saya kan anak angkat, ikut dia di cabang di Tangerang, di agak lupa saya namanya gitu. Jadi saya masih sering berhubungan dengan orang-orang sana, terutama orang-orang yang sering mengkritik, karena di dalam sebuah itu seperti itu. Dan itu bukan cuma saya ya Bu ya, Bang Juma dan Handi, bukan cuma saya ya, orang lain juga mengatakan waduh ini sangat menghina, kategorinya sangat Pak, sangat menghina kategorinya begitu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Silakan Pak De. Ada yang tidak diketahui oleh pendeta Gilbert tentang zakat yang 2,5% itu. Dari 8 asnaf, ya 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak mendapat zakat. Ada nggak di situ ditulis ustadz gitu, atau kiai atau ulama gitu? Nggak ada. Jadi 2,5% itu dikhususkan untuk orang-orang yang fakir miskin, anak yatim, musafir, orang yang anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan di bidang agama, mualaf. Ya, ada 8 asnaf dan tidak ada satupun ustadz di situ dicantumkan. Amil ada, amil ini adalah pekerja zakat, itu dapat amil ya. Nah, ya, betul Pak. 2,5% itu tidak boleh digunakan untuk bangun masjid loh. Uang zakat tidak boleh digunakan untuk bangun masjid. Nggak ada itu. Coba cek cari situ. Boleh nggak untuk bangun masjid? Nggak boleh. Nah, perpuluhan yang saya dengar dari kawan-kawan, saya nggak tahu ya, coba saya mau meng-cross check, ada nggak bagian untuk pendeta itu Pak HTD? Itu yang ini saya tanyakan. Nah gini Pak, saya tanya Pak HTD. Kita ngobrol aja Pak. Kita ngobrol aja Pak, nggak usah ngomong bilang pendeta tuh. Enggak, saya tanya sama Pak HTD, biar dijawab Pak HTD. Oke, begini ya Pak ya. Jangankan soal zakat lah, persepuluhan aja dia nggak paham. Itu zakat itu karena titik awalnya dia nggak paham persepuluhan. Lalu begitu ngomongin persepuluhan, ada yang tepuk tangan, makin melenceng tanpa sadar Pak. Makin melenceng. Lawang persepuluhan aja nggak paham, itu yang urusan intern kekristenan aja nggak paham. Boro-boro 2,5% yang di luar kekristenan. Saya sudah jawab Pak, rekeningnya itu ke istrinya Pak. Semua persepuluhan itu rekening ke istrinya. Silahkan Bapak pikirkan sendiri. Semua persepuluhan itu di gereja manapun rekeningnya ke istri, bukan ke yayasan, bukan. Silahkan Bapak pikir.
kita sendiri yang ngomong ya, kami nggak menuduh ya, karena saya tidak tahu ya, walaupun tahu sedikit-sedikit itu kan, saya ingin mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan begitu. Maaf Pak, saya mau tanya. Termiuk. Ada masih ada Pak Dek, selesaiin dulu satu-satu. Udah, saya udah cukup Bang Andi. Boleh Bapak pertanggungjawabkan pernyataan Bapak tadi? Kenapa Pak? Boleh Bapak mempertanggungjawabkan pernyataan Bapak tadi? Saya di sana ya ikut Ya, berjemaah. Bapak tadi Bapak ngomong gini. Dengarin orang mau dijawab. Dijawab pengikut Kristus ini mau dijawab. Diam dulu, ini mau dijawab. Dengarkan sampai selesai. Kalau nggak cocok protes gitu. Silakan. Ya mudah-mudahan saya sudah bersedia menjadi saksi nanti Pak. Ya, kalau sampai diproses ya, kalau sampai diproses. Mantap. Ya gimana ya Pak, saya kan sama dia itu satu orang tua Pak. Ya, kami ini satu orang tua. Papi saya sudah pesen sama dia waktu zaman kasus Saifuddin aja. Papi saya nangis-nangis. Bagaimana itu Hen? Ya seperti itu. Nah ini papi saya sudah meninggal ya. Sekarang Pak, itu bicara Pak, bukan cuma pendeta atau siapapun. Pemegang agama siapapun siapapun itu yang namanya uang itu tidak bisa dihindarkan. Ya monggo Pak, silahkan. Itu kan hak masing-masing. Tapi saya menjelaskan sesuai Alkitab. Saya sudah menjelaskan. Namanya uang itu di dalam Alkitab pun sudah dibilang, kalau kita beriman kepada Tuhan, tapi kita masih menyembah kepada uang itu susah. Ya. Ini kok. Gini bro, saya tanya kepada Anda kalau Anda pernah bayar perpuluhan, Anda bayar ke rekening yayasan atau Anda bayar ke pendeta atau Anda bayar kemana perpuluhan itu? Saya bayar ke rekening. Rekening siapa? Ke rekening gereja. Atas nama gereja atau atas nama pribadi? Gereja. Menurut dia rekening gereja Pak, atau dia bukan rekening istri? Ya monggo silahkan. Masuk ke rekening gereja. Monggo silahkan ya. Karena begini Pak, saya ngomong begini. Karena di antara kan gereja, kalau di Indonesia itu Pak, gini kita cerita. Indonesia kan itu ibaratnya gereja kan tidak bisa di mana-mana dibikin Pak. Jadi kita ibaratnya cuma bikin, ibaratnya begini, kita menyumbang untuk ibaratnya di mana bisa kita ibaratnya mengikuti dan kita bisa ibaratnya menyumbang dimanapun itu supaya ibaratnya ada tercipta namanya gereja. Ini ngomong apa sih? Ya lain-lain Pak ya, tetapi saya bisa memastikan ya, saya ikut bergereja di gereja yang sinode itu semuanya kalau tidak ke rekening pendetanya ya kebanyakan ke bendahara, yang bendahara itu istrinya. Statusnya sih bendahara Pak, statusnya bendahara, tapi bendahara ya, itu Pak, istri. kita kan ngomong gini, itu perpuluhan dan 2,5 itu kan itu nanti kita ngomong gini Pak, itu kan masing-masing pribadi. Hanya kan itu yang dibilang Pak Gilbert salahnya, dia nggak usah ngomong itu masalah 2,5. Iya, kita pun yang 10% tidak usah ngomong sebenarnya, karena itu kan hak, itu kan kita punya hak progresif. Kita kasih juga boleh, nggak kasih juga boleh, itu kan kita punya hak. Iya. Salahnya Pak Gilbert, dia kan nyinggung. Iya Pak. Dan Ya, menyepelekan Itu penghinaan berat Pak. Sorry ya, saya harus ngomong begitu ya. Ini saya nggak cuma sendirian, orang-orang Kristen yang saya kenal ya sama ini. Waduh, ini penghinaan berat ini. Penghinaan yang berat. Gini Pak, namanya kita kan ngomong begini, oknum yang bicara nggak perlu semua yang disalahkan. Enggak lah ya, cuman dia aja lah. Nah, nggak boleh orang-orang berkomentar dong. Iya kayak gitu Pak, maksudnya saya ibaratnya gini Pak, maksudnya begini, ibaratnya begini, seorang anak melakukan kejahatan tidak mungkin orang tuanya yang dihukum, betul tidak? Iya.
Ya makanya dia saja Pak, dia saja yang sekarang ini kita baca. Cuman dia, saya nggak ngikut-ngikut istrinya nggak dibawa-bawa. Iya, Bawa makanya lutut kan juga enggak. kita kan bahasnya sekarang begini, Pak, Pendeta Gilbert yang bermasalah janganlah dibawa ke ranah agama. Oh ya, dia sendiri mewakili apa? Ya dia sendiri mewakili dirinya sendiri. Oh, iya memang. Sekarang kita mau ngomong, emangnya yang keluar dari pendeta, mulut Pak. mewakili semua tidak? Tapi ini dikonsumsi publik, bro. Udah kondisi Iya. publik, statusnya Sekarang gini, pendeta. Pak, kita ngomong Pak, kita ngomong gini kita ngomong. Apa yang dikeluarkan pengkhotbah di setiap agama, apakah bisa pengkhotbah yang ngomong itu apakah bisa dijadikan tersangka semua yang mendengarkan? Bisa Pak, kalau penistaan bisa. Dari mana Pak pasalnya Pak? Ya faktanya Sekarang kita begitu. ngomong begini saja Pak. Ahok ngomong penistaan, apakah semua yang dengar itu semua ditangkap? Enggak lah. Ah tidak, maka dari itu Pak, itu kan ditangkap sebenarnya. Kita nggak mempermasalahkan yang lain Pak, kita GL aja. Iya. Yang GL yang dilaporkan, bukan yang lain, bukan yang Kita mendengarkan. saja, tidak usah ke agama. Nggak ada Pak, jadi hanya GL saja, nggak menyangkut istrinya, nggak menyangkut bawah lutut, nggak ada Pak. Maka dari kan saya ngomong, kita ngomongnya ke bersangkutan saja, jangan menyebar ke Udah agama. Pak, udah. Udah, ini justru Anda yang melebar Udah, ini. Pak. Iya. Udah yang lain yuk. Udah cukup ya. Ya maaf Ya. Pak, kalau saya ngomong terlalu. Saya ya Pak, dengerin Pak, siapa tahu ada solusi yang bagus ini. Saya Yuk, cuma silakan. ibaratnya cuma Cukup. ikut saja lah. Ya cukup Pak, silakan. Supaya kita tidak terlalu melebar. Iya, udah kalau nggak melebar, udah standby dulu ya. Iya, karena kan dulu kan kita cerita masalah Pak Ahok saja kan kita ngomong. Kasih. Wes Pak, atos Pak, sudah ya. Oke. Jadi kalau saya lihat itu begini ya, yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert Lumaindo itu untuk memotivasi supaya jemaatnya itu rajin bayar perpuluhan. Lalu dia itu membandingkan dengan apa yang dilakukan umat Islam. Karena umat Islam itu bayarnya hanya 2,5%, makanya mereka masih repot, masih dituntut untuk menjalankan syariat-syariat. Ya, 5 kali sholat sehari, ya kan? Terus belum lagi Melipet kaki, melipet kaki nggak disebut. melipet kaki, ya, sampai ke sana. Motivasi utama adalah bagaimana jemaat dia itu rajin bayar perpuluhan. Itu sebenarnya kalau saya lihat. Nah, cuman ada yang bocorin. Nah itu dia. Ada yang bocorin rekamannya, apesnya itu di situ. Kalau saya dapatnya dari Dedi Pak, saya sering komunikasi sama dia. Jadi semua yang berjemaat di situ tidak semuanya setuju. Banyak yang cuma wah ini ada, akhirnya ada video begitu bocornya Dedi ke saya misalnya, oh ada teman-teman yang lain ke sana gitu. Itu mungkin saya juga bocoran ke-3, ke-4 nggak tahu deh. Itu. Gini, Pak Sugi ya, Pak Sugi. saya juga cuma mau bicara. Memang kalau di Alkitab memang kita memang diajarkan untuk namanya berdoa kepada Tuhan itu seharusnya sujud. Memang di ajaran Kristen kita memang jarang untuk bersujud. Kenapa Pak soal sujud Pak? Bapak mau penjelasan soal sujud nih? Mau? Ya, kalau di Kristen kan begini Pak. Di Kristen kan Oke, kita kasih tahu Pak ya. Ini tak kasih tahu. kadang-kadang Ini, kita jarang sujud. Oke, ini jawaban simpel Pak ya. Jawaban Ya. simpel. Semua Coba, sujud di Alkitab ya, sujud cium tanah di Alkitab hanya berlaku sebelum Yesaya 66 ayat 1. Ketika Allah sudah menyampaikan langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, semua sujud hadap atas. Tidak pernah ada. Di Alkitab memang ada sujud cium tanah hanya berlaku sebelum Yesaya 66 ayat 1. Karena di Yesaya 66 ayat 1 Allah sudah menyampaikan, aku itu ada di langit. Dulu kan orang belum jelas Pak.
Itu termasuk di situ penyebutan kata Yahweh, kata Yahweh, kata Yehova itu hanya berlaku sebelum Yesaya 66 ayat 1. Oke. Kalau begitu sekarang coba Bang Suma jelaskan sujud kepada tanah. Ini bukan debat dulu, bukan hari ini, ntar dulu ini. Nanti kalau Kita kamu nggak mau usah, nanti. hari ini kita tidak itu Pak, hari ini nggak itu Pak. Kalau mau nanti sama Ya. Bang Juma, nanti sama Bang Juma Ya. Pak, situ. Ini seperti Nanti itu porsi saya sama Bang Yuma lempar-lemparan asbak lagi nanti. Asbak Ya. lagi nanti. Asbak melayang pokoknya saya kalau ketemu Bang Yuma. Gini Bang, kalau gini Pak. Kalau masalah di gereja itu saya sudah hafal. Kenapa kita dibilang kenapa harus bukan sujud ke bawah tapi menyembah ke atas? Itu saya Tadi sudah udah paham. udah dijawab Pak Henry, udah dijawab. Nanti sudah jawab. Efesus 2 nomor Sudah 15. Efesus 2 15 kan udah batal semua. Gimana sih kecuali uang? Berarti abang juga mengakui. Ya ini kan kepercayaannya Pak Henry, ini nggak debat. Sudah ini bukan debat. Gimana sih ada ini? Oh gitu. Tadi ada ibu tadi ibu anu gelis yang cantik mana? Ya ibu-ibu mau menanya silakan ke Pak Henry Tan. Karena dari kemarin kan yang saya lihat kan itu kan. Ya kalau nggak ada, kalau sudah nggak ada, biar Pak Henry istirahat. Ya kalau mau Anda diskusi sama Bang Juma, ada Pak Desugi di sini, bagaimana? Oke silakan. Iya benar. Kira juga Bang Yuma, Pak Andi dan yang lain juga. Saya sekarang udah jam 23 lebih soalnya. Saya Jam tidak mau 23. bilang Terusin Pak Henry. Yes, ya. Saya tak izin dulu ya Bang Yuma, saya tak izin Iya, Bang, dulu. iya, Bang. Setengah. Bang Andi, saya izin dulu. Ya. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan ya. Siap, Ya, Pak. Bang. Iya. Oke, terima Sehat terus. kasih. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, sekarang EPD tidak ada. Sekarang kalau mau diskusi sama Bang Juma